Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Anmus. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi tentang perekonomian, traveling vlog, dan juga tentang berita-berita yang lagi hot saat ini. Di video kali ini, gue ingin membahas review tentang Indodax. Nah, Indodax itu apa sih? Indodax itu salah satu aplikasi trading untuk cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu seperti apa sih? Cryptocurrency mungkin teman-teman di rumah udah pernah dengar tentang Bitcoin. Nah, Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency. Ya, masih ada seperti Airbase dan lain sebagainya itu masih ada. Jadi, tetapi yang sangat populer banget adalah Bitcoin kan. Nah, seperti itu. Itu merupakan cryptocurrency. Ngomongin soal Indodax lagi, Indodax itu gua akan coba review dimulai dari Play Store-nya. Oke, di Play Store seperti apa sih? Jadi berdasarkan yang gue lihat dari Play Store, ternyata dia reviewnya itu sekitar 3,5. Nah, gimana tuh 3,5? Menurut pendapat gue 3,5 itu cukup rendah teman-teman. Nah, kenapa bisa gue bilang rendah? Karena memang gue bandingkan dengan beberapa aplikasi lain ya, yang kurang lebih sejenis itu ada juga yang udah di atas 4. Beberapa udah di atas 4. Dan harusnya ini bisa ditingkatkan lagi. Dan memang ada beberapa kritikan dan masukan juga yang ada di Play Store tersebut ya. Yang nantinya mungkin gue akan bisa coba tambahkan di beberapa penjelasan gue selanjutnya. Nah, balik lagi nih Indodax ya. Nah, itu dari segi review. Terus lagi dari segi number of downloads. Number of downloads-nya ini itu masih 500.000. Menurut gue 500.000 sih itu gede ya gitu. Karena memang aplikasi investasi itu rata-rata 100 ribuan gitu atau 100 ribu ke bawah, dan ini udah 500 ribu plus artinya dia udah di atas 500 ribu. Well, challenge-nya adalah ketika punya number of download itu udah cukup tinggi, yaitu adalah mempertahankan pendapat konsumen terhadap aplikasi tersebut. Nah, so far itu merupakan PR mereka. Jadi number of download semakin gede, semakin challenge mereka untuk mempertahankan kualitas dari aplikasi mereka. Itu dari segi review ya, menurut gua ya oke lah gitu. Kita lihat kedua dari segi tampilan. Nah, tampilan itu merupakan salah satu aspek penting banget ketika teman-teman semua pengen investasi. Ya kan, otomatis kalau misalkan kalian ngelihat, aduh tampilannya kurang begitu menarik nih, teman-teman investor pemula pasti akan beranggapan bahwa gue mendingan pilih aplikasi yang emang menarik. Sebenarnya esensinya sama, lo pengen investasi ataupun trading ya kan di platform tersebut. Tetapi ketika lu udah ngeliat, aduh boring banget gitu kan, ya lu udah mengurungkan diri dan lu mungkin pindah ke aplikasi lain seperti itu. Dan ini merupakan sangat penting banget. Nah, untuk Indodax sendiri, nah ya, dulunya sebelum gua update itu tuh benar-benar tampilannya gue sebutin minus ya. Itu kurang begitu bagus. Ya, tetapi gua harus hargai sekarang mereka udah coba meningkatkan kualitas tampilan lagi menjadi lebih baik, dan itu gue sangat applause banget gitu. Ini sangat bagus buat mereka, jadi gue berikan selamat buat mereka. Oke. Dari segi tampilan ya, itu jadi lebih menarik sekarang. Lalu dari segi aplikasinya, seperti apa sih aplikasinya ini? Nah, sejauh yang gue lihat ketika gue melihat seperti Bitcoin gitu kan, nah mereka melihat tuh dari jangka yang pendek. Ya gue ngerti emang ini buat trading kan. Tetapi alangkah baiknya di sini tuh juga ada untuk menyertakan yang buat investasi ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, jadi ada perbedaan antara trading dengan investasi ya. Jadi investasi itu adalah untuk jangka panjang, untuk kayak 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tetapi trader itu tuh atau trading ini tuh lebih ke jangka waktu yang singkat. Dan jangka waktu yang singkat ketika harganya udah naik banget dijual seperti itu. Nah, tetapi yang gue lihat di sini tuh bisa jadi 2 platform gitu loh, atau 2 cara. Satu, dia bisa buat orang-orang yang trader, satu lagi buat orang yang investasi. Tetapi datanya ini gue hanya melihat buat orang-orang yang investasi. Ketika gue lihat di mobile ya, di situ hanya dari kayak beberapa jam naik turunnya berapa, paling mentok sebulan ya, kalau gue nggak salah itu sebulan ya. Seharusnya tuh dibuat kinerja masa lalunya tuh kayak 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu tuh harus dibuat seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman yang mungkin punya mentalnya investasi jangka panjang, yang gak berani ngambil resiko untuk jangka pendek rugi, yang mendingan seperti itu harus ada. Jadi tampilannya itu kinerjanya bisa panjang.
Nah, mudah-mudahan kalau misalkan dengan cara adanya seperti ini, bisa meningkatkan number of downloads-nya lagi, dan juga review-nya, ya. Itu ya. Lalu sebenarnya itu dari segi itu sih yang gue ngeliat gitu. Itu sebenarnya bisa mereka kembangkan, dan beberapa juga ada kritikan ya, tapi gue belum tentu yang gimana-gimana. Terus juga kalau misalkan dari segi pengalaman gue, ketika gue berinvestasi di sini tuh gimana ya? Beberapa bulan, 4 bulan, itu tuh keuntungannya naik. Naiknya tuh memang signifikan, sangat signifikan. Gue awal invest 100.000 ya. 100.000 ya, gue masuknya mungkin sekitar 97 sampai 95.000 gitu. Ya karena ada potongan. Tapi setelah itu beberapa bulan, sekitar 4 bulan, itu jadi 150.000 karena Bitcoin pada saat itu emang lagi naik nih ya. Tetapi yang harus teman-teman ingat, walaupun keuntungannya naik itu tinggi banget, itu bahkan mungkin sekitar 50% ya, daripada yang gue investasiin, tetapi resikonya juga tinggi gitu. Fluktuatifnya tinggi, yang gue lihat, yang gue amati itu benar-benar fluktuatif tinggi. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman melihat, oh ini dia bisa keuntungan gede, tapi itu juga bisa rugi gede gitu. Lo harus bisa menerima hal tersebut. Ada keuntungan, ada kerugian, ada potensi keuntungan, ada potensi kerugian. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang emang high risk taker, ya bisa untuk mengambil instrumen ini sebagai investasi kalian. Tetapi buat teman-teman semua yang emang gak high risk taker, ya menurut gua jangan ambil instrumen seperti ini. Tetapi bebas, ini balik lagi kepada kalian. Oke, itu merupakan review gua tentang Indodax, dan so far memang bagus aplikasinya, bisa dikembangkan lagi sehingga menjadi the best mungkin di kedepan hari. Dan platform ini juga udah tercatat di Bapepti juga, atau diawasi oleh Bapepti, jadi emang udah cukup diawasi, jadi udah cukup aman ya. Jadi itu sih merupakan review gue tentang Indodax. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.